Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 23 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini berjudul Mempercayai Janjinya. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang tertindas dan teruji menjadi sasaran godaan setan. Merupakan hak istimewa kita untuk percaya kepada Yesus. Surga penuh dengan berkat yang melimpah dan merupakan hak istimewa kita untuk memiliki sukacita Kristus di dalam kita agar sukacita kita menjadi penuh. Kita tidak memiliki sukacita karena kita tidak meminta atau karena kita tidak berdoa dengan iman. Percaya bahwa kita akan diberkati dengan pengaruh khusus Roh Kudus. Kepada para pencari sejati, melalui perantaraan Kristus, pengaruh kasih karunia Roh Kudus dilimpahkan agar penerimanya dapat memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang menyelamatkan. Mengapa kita tidak mempercayai pernyataan yang jelas? Beginilah firman Tuhan. Jangan berhenti berdoa dalam keadaan apapun. Roh mungkin bersedia, tetapi daging mungkin lemah. Tetapi Yesus tahu segalanya tentang itu. Dalam kelemahanmu, janganlah kamu cemas, karena cemas berarti keraguan dan ketidakpercayaan. Kamu hanya perlu percaya bahwa Kristus sanggup menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, karena Dia selalu hidup untuk menjadi perantara bagi kita. Apa yang dimaksud dengan perantaraan? Itu adalah rantai emas yang mengikat manusia yang terbatas kepada tahta Allah yang tak terbatas. Manusia yang Kristus telah mati untuk selamatkan memohon ke tahta Allah, dan permohonannya dijawab oleh Yesus yang telah menebusnya dengan darahnya sendiri. Imam besar kita yang agung menempatkan kebenarannya di pihak orang yang sungguh-sungguh memohon, dan doa Kristus menyatu dengan doa manusia yang memohon. Kristus telah mendesak agar umatnya berdoa tanpa henti. Ini tidak berarti bahwa kita harus selalu berlutut, tetapi doa haruslah bagaikan nafas jiwa. Permohonan kita yang diam, dimanapun kita berada, hendaknya naik kepada Allah. Dan Yesus, pembela kita, memohon demi kita, menyampaikan permohonan kita kepada Bapa dengan kemenyan kebenarannya.
Tuhan Yesus mengasihi umat-Nya, dan ketika mereka menaruh kepercayaan mereka kepadanya, bergantung sepenuhnya kepadanya, Dia menguatkan mereka. Dia akan hidup melalui mereka, memberi mereka ilham roh-Nya yang menguduskan, memberikan kepada jiwa suatu transfusi vital dari dirinya. Diambil dari Sabbath School Worker, tanggal 1 Februari tahun 1896. Demikian bacaan renungan malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus, Juru Selamat yang telah bangkit dan naik ke sorga, kini menjadi pembela dan wakil umat-Nya di hadapan Bapa. Dengan darah-Nya, Ia menebus manusia dan menjamin kebangkitan serta kemuliaan bagi semua yang percaya kepadanya. Karena itu, umat percaya memiliki alasan besar untuk bersukacita dan memuji penebus mereka. Kristus berkata kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke sorga di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Setelah kenaikan Yesus, para murid bersukacita bukan karena Ia telah meninggalkan mereka, melainkan karena Ia telah naik untuk berdiri di hadirat Bapa-Nya, agar Ia dapat menjamin karunia Roh Kudus bagi gerejanya yang menanti, berdoa, dan berjaga di bumi. Dan sementara para murid berdoa di ruangan atas, janji Juru Selamat diteguhkan. Sang Penghibur datang kepada gereja yang berduka, dan para rasul menjadi sangat berkuasa ketika Roh Kudus berdiam di atas mereka. Para utusan pilihan Allah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan melawan dosa dan kuasa kegelapan. Mungkin masih ada di antara para pendengar renungan malam ini yang bertanya, siapa Sang Penghibur? Kemudian juga bertanya tentang Roh Kudus. Apakah Sang Penghibur adalah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu adalah Yesus? Atau Yesus dan kuasanya? Apa yang dimaksudkan dengan semua ini? Namun, bagi saudara-saudari yang sudah mengetahui, pelajaran ini merupakan penyegaran kembali. Mari kita baca dalam suratnya nomor 66, tanggal 10 April tahun 1894, Nyonya White berkata, "Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya." Tertulis dalam The Desire of Ages, halaman 671, paragraf 2. Dari kutipan ini kita melihat bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus yang adalah juga kuasa ilahinya, bukan Allah Roh atau roh yang lain maupun kuasa yang lain. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam manuskrip volume 7 tahun 1902 paragraf 10 menyatakan, Kristus dikenal dengan nama penghibur yang terberkati. Penghibur, kata Kristus kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari kutipan Roh Nubuat tersebut di atas, dapat kita buat persamaannya. Bahwa Yesus Kristus sama dengan Roh Kudus, sama dengan Roh Yesus, sama dengan kuasa ilahinya, sama dengan
Sang Penghibur. Janji inilah, yaitu rohnya, kuasa ilahinya, Sang Penghibur dijanjikan kepada murid-muridnya pada zaman dahulu kala, berlaku juga bagi kita di zaman akhir ini, yang mengandalkan kuasa Allah akan melihat penggenapan janjinya. Apakah kita mempercayai janjinya? Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya, umat-umatnya yang tertindas dan teruji menjadi sasaran godaan setan. Adalah merupakan hak istimewa kita untuk percaya kepada Yesus dan juga janjinya. Renungan malam ini di dalam Yesaya Receive Power halaman 305 paragraf 2 berkata, merupakan hak istimewa kita untuk percaya kepada Yesus. Sorga penuh dengan berkat yang melimpah dan merupakan hak istimewa kita untuk memiliki sukacita Kristus di dalam kita, agar sukacita kita menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Kita tidak memiliki sukacita karena kita tidak meminta atau karena kita tidak berdoa dengan iman. Percaya bahwa kita akan diberkati dengan pengaruh khusus Roh Kudus kepada para pencari sejati melalui perantaraan Kristus. Pengaruh kasih karunia Roh Kudus dilimpahkan agar penerimanya dapat memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang menyelamatkan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mengapa kita tidak bersukacita akan Roh Kudus yang sudah datang dan diterima oleh para murid zaman dahulu kala? Jawabannya karena kita tidak meminta atau tidak berdoa dengan iman. Padahal pengaruh Roh Kudus dilimpahkan agar penerimanya dapat memahami pengetahuan tentang kebenaran yang menyelamatkan dan mengabarkannya kepada dunia ini. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan tentang kebenaran yang menyelamatkan? Kebenaran yang menyelamatkan adalah Kristus menjadi perantara bagi kita, menyampaikan permohonan doa-doa kita kepada Bapa untuk mengampuni kita dari dosa dan pelanggaran, serta menyelamatkan kita. Alkitab berkata di dalam Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa peranan Roh Yesus sekarang ini bagi kita? Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa yang dimaksud dengan perantaraan? Di dalam renungan malam ini, Yesaya Receive Power, halaman 305, paragraf 4, berkata, itu adalah rantai emas yang mengikat manusia yang terbatas kepada tahta Allah yang tak terbatas. Manusia yang Kristus telah mati untuk selamatkan, memohon ke tahta Allah, dan permohonannya dijawab oleh Yesus, yang telah menebusnya dengan darahnya sendiri. Imam besar kita yang agung menempatkan kebenarannya di pihak orang yang sungguh-sungguh memohon, dan doa Kristus menyatu dengan doa manusia yang memohon. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita dapat mengerti sekarang ini bahwa Roh Yesus Kristus, Roh Kudus, kuasa ilahinya, Sang Penghibur diberikan kepada kita agar kita dapat menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita datang kepada Allah Bapa menyampaikan permohonan kita, dan disampaikan oleh Yesus Kristus, sehingga Allah Bapa mengampuni dosa dan pelanggaran kita, dan kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menyadari akan peranan Roh Yesus ini dalam kehidupan kita, maka kita akan disucikan. Tiba saatnya Yesus datang, kita pun akan didapati memiliki karakter seperti Dia. Kiranya renungan malam ini menguatkan kita agar mempercayai janjinya yang kita terima melalui iman kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita
menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami mempercayai janjinya, memberikan rohnya kepada kami, dan menjadi pengantara bagi kami dengan Bapa. Biarlah dengan kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami, akan mengubahkan karakter kami, menjadi serupa dengan karakternya. Sehingga kami tetap teguh dan kuat melawan godaan maupun pencobaan, dan siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.